Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Suatu hari Abu Nawas berbuat kesalahan yang membuat Baginda Raja murka. Oleh sebab itulah ia pun akan dijatuhi hukuman. Namun karena seringnya lolos dari hukuman yang akan dijalaninya, kali ini Baginda Raja punya cara lain yang berbeda dari biasanya untuk menghukum Abu Nawas. Kemudian dibawalah Abu Nawas ke tengah alun-alun dengan disaksikan seluruh masyarakat Baghdad. "Hei Abu Nawas," seru Baginda Raja, "atas kesalahan yang kau perbuat, kau harus jadi gembel selama sebulan. Kamu harus tidur di jalanan. Kau tidak boleh mengemis atau meminta-minta makanan kepada orang-orang. Dan kamu tidak boleh membeli makanan untuk mengisi perutmu," tukas Baginda Raja. "Lalu bagaimana kalau ada orang yang kasihan dan memberiku makanan?" tanya Abu Nawas. "Itu juga tidak boleh. Kau tidak boleh menerima makanan dari orang-orang. Wahai masyarakat Baghdad, bagi siapa saja yang kedapatan memberi Abu Nawas makanan, maka kalian akan saya hukum seperti dia," ancam Baginda Raja di hadapan orang-orang. Seketika Abu Nawas tertunduk lesu. Dalam hati ia berkata, "Hukuman macam apa ini? Bagaimana aku bisa dapat makanan? Mana mungkin aku bisa bertahan sebulan tanpa makan? Aku bisa mati kelaparan kalau begini." Kemudian dengan memberanikan diri, Abu Nawas berkata kepada Baginda Raja, "Ampun Paduka yang mulia, bukankah itu sama saja Paduka menghukum mati hamba? Lebih baik hukum gantung saja hamba sekarang, daripada hamba harus mati secara tersiksa." Namun keinginan Abu Nawas ini langsung ditolaknya. "Tidak Abu Nawas, aku sudah tahu akal busukmu. Kalau aku penuhi keinginanmu, pasti dengan akal cerdikmu kau akan kembali lolos dari hukuman. Dan aku tak mau tertipu untuk kesekian kalinya," ujar Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia terlihat putus asa dan pasrah menerima keputusan tersebut. Di saat itulah tiba-tiba terbesit di benaknya sebuah jalan keluar yang akan menolongnya. Ia pun meminta kepada Baginda Raja untuk mengajak keledainya ikut serta selama ia menjadi seorang gembel. Abu Nawas beralasan bahwa keledainya adalah satu-satunya hewan yang paling ia sayangi, bahkan melebihi rasa sayangnya kepada sang istri. Kalaupun ia meninggal nanti, setidaknya ia meninggal di samping keledai kesayangannya. Rupanya keinginan Abu Nawas yang satu ini dikabulkan oleh Baginda Raja. Dan Baginda Raja juga menjanjikan hadiah uang sejumlah 1000 dinar. Itu apabila Abu Nawas bisa bertahan hidup sampai 1 bulan. "Ingat Abu Nawas, aku akan menyuruh prajurit untuk mengintaimu selama sebulan ini." Dan pada keesokan harinya, Abu Nawas mulai menjalani hukuman menjadi seorang gembel jalanan bersama keledai kesayangannya. Di hari pertama, Abu Nawas masih bisa bertahan tanpa makan dan minum. Di hari kedua, ia mulai merasakan haus dan lapar. Dan untuk menghilangkan rasa itu, ia meminum air di sungai yang jernih. Sementara keledainya dibiarkan makan rumput dan dedaunan, lalu ikut minum air di sungai tersebut. Di hari ketiga dan seterusnya, sekujur tubuh Abu Nawas mulai merasakan lemas. Ia sudah tidak tahan menahan rasa lapar hanya dengan meminum air sungai. Disinilah Abu Nawas mulai menjalankan ide cemerlangnya. Ia pun mendatangi warung makan tempat biasa ia nongkrong. "Hai kawan, hutangi aku 1 porsi nasi dan ayam bakar. Nanti bulan depan aku akan membayarnya 2 kali lipat," pinta Abu Nawas. "Maaf Abu Nawas, bukannya aku tidak mau menolongmu, tapi aku sungguh tidak bisa.
Kau lihat sendiri kan, ada prajurit istana yang sedang mengintai kita. Kalau sampai aku menghutangimu makanan, aku bisa dihukum sepertimu, Abu Nawas, tolak pemilik warung. Jangan khawatir, itu bukan untukku, tapi untuk keledaiku, ujar Abu Nawas. Mengetahui Abu Nawas mendatangi warung, prajurit yang ditugaskan jadi pengintai segera menghampiri mereka berdua. "Hai Abu Nawas, apa yang sedang kau lakukan?" tanya prajurit. "Aku mau beli makanan untuk keledaiku," jawab Abu Nawas. "Mana ada keledai makan nasi dan ayam bakar," kata prajurit istana. "Aku tahu itu, tapi sepertinya beberapa hari mendatang ajalku tidak lama lagi menjemput dan aku akan mati kelaparan. Dan sebelum ini terjadi, aku ingin memberikan keledai kesayanganku hidangan yang enak-enak. Bukankah ini tidak melanggar peraturan?" jelas Abu Nawas. "Baiklah, tapi awas, jangan sampai kau berbohong. Dan kau pemilik warung, kalau sampai Abu Nawas ketahuan berbohong, kau akan mendapatkan hukuman seperti Abu Nawas," ancam prajurit istana. "Bagaimana ini Abu Nawas? Aku tidak berani menjual makanan ini padamu," kata pemilik warung gemetaran. "Percayalah kawan, aku hutang makanan ini untuk keledaiku, bukan untukku." "Apakah aku pernah berkata bohong padamu?" tegas Abu Nawas meyakinkannya. Si pemilik warung tahu betul sifat Abu Nawas. Meskipun sering berbuat konyol dan usil, tapi Abu Nawas memang terkenal jujur dan tidak pernah berbohong. Oleh sebab itulah, si pemilik warung pun akhirnya memberi Abu Nawas nasi dan ayam bakar. Hari berikutnya, Abu Nawas kembali mendatangi warung tersebut untuk hutang makanan dengan menu yang sama. Hal ini Abu Nawas lakukan selama 1 bulan lamanya. Sedangkan untuk menghadapi cuaca dingin saat malam hari, Abu Nawas tidur sambil memeluk keledainya. Setelah masa hukumannya berakhir, maka dipanggillah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Melihat tubuh Abu Nawas yang bertambah gemuk, Baginda Raja menjadi heran. "Kamu kenapa malah terlihat segar bugar, Abu Nawas? Kamu pasti melanggar larangan," tanya Baginda Raja. "Tidak, Paduka. Selama menjalani hukuman, saya mentaati peraturan," jawab Abu Nawas. "Tapi kata prajurit yang aku tugaskan untuk mengintaimu, setiap hari kamu beli nasi dan ayam bakar. Kau pasti telah berbohong, Abu Nawas," hardik Baginda Raja. "Saya sama sekali tidak berbohong, Paduka. Begini, saya memang membeli makanan, tapi untuk keledaiku. Karena sebelum aku mati kelaparan, aku ingin memberinya makanan yang enak-enak," jelas Abu Nawas. "Mana ada keledai makan nasi dan ayam bakar? Apa sebenarnya tujuanmu?" tanya Baginda Raja. "Dengan melihat keledaiku makan hidangan tersebut, setidaknya aku bisa mati dengan tenang, Paduka, sambil membayangkan kalau aku yang memakan hidangan itu," ujar Abu Nawas. "Lalu, apakah keledai itu mau memakannya?" tanya Baginda Raja penasaran. "Disitulah letak masalahnya, Paduka. Padahal saya sudah membujuknya berulang kali, tapi keledai saya malah memilih makan rumput. Dan mungkin karena merasa kasihan, keledai itu menyingkirkan makanannya tepat di hadapanku, seolah ia memberi isyarat bahwa makanan ini untuk saya. Tentu saja saya pun segera memakannya," kata Abu Nawas menuturkan. "Kalau seperti itu, berarti kau telah melanggar peraturan, Abu Nawas, dan pemilik warung makan juga telah berani menentangku. Kau dan pemilik warung makan akan saya hukum lebih berat lagi," tegas Baginda Raja. "Loh, salahnya di mana, Paduka? Bukankah Paduka mengatakan selama saya menjalani hukuman, saya harus tidur di jalanan? Dan saya lakukan itu. Saya juga tidak mengemis
atau meminta makanan kepada orang-orang. Dan saya tidak membeli makanan untuk mengisi perut saya, tapi saya membeli makanan untuk keledai saya. Namun karena ia kasihan, lalu ia berikan padaku. Bukankah peraturan selanjutnya saya tidak boleh menerima pemberian makanan dari orang-orang? Tapi kalau yang memberi makanan adalah keledai, tentu itu tidak melanggar peraturan, kan Paduka? Kata Abu Nawas beralasan. Mendengar hal itu, Baginda Raja terdiam dan tak sanggup membantahnya. Berkat kecerdikan Abu Nawas, ia pun akhirnya berhasil menjalani hukuman tanpa harus mati kelaparan. Dan sesuai perjanjian, Abu Nawas diberi hadiah uang 1000 dinar. Ia pun segera bergegas pergi ke pemilik warung untuk membayar hutangnya selama sebulan. Kisah selanjutnya. Di majelis tempat Abu Nawas mengajar, ia melihat salah satu muridnya sedang termenung. Abu Nawas lalu menghampiri murid tersebut. "Hei nak, ada apa denganmu?" tanya Abu Nawas. "Saya bingung Tuan Guru, kenapa perbuatan saya selalu dianggap salah?" jawab muridnya. "Memangnya apa yang telah kamu lakukan?" tanya Abu Nawas kembali. "Saya hanya ingin berbuat baik, tapi selalu saja ada orang yang menyalahkan saya," jawab muridnya itu kembali. Abu Nawas hanya tersenyum mendengar penuturan muridnya. Ia pun kemudian berkata, "Mari ikut denganku," ajak Abu Nawas kepada muridnya. Abu Nawas mengajak muridnya berkeliling kampung dengan membawa seekor keledai. "Naiklah kamu ke atas punggung keledai, biar saya yang berjalan untuk menuntunnya," ucap Abu Nawas. Belum juga lama berjalan, mereka berdua berpapasan dengan beberapa orang. Salah satu dari mereka mencibir dengan mengatakan, "Hei kawan-kawan, lihatlah anak itu. Dia enak-enakan naik keledai, sedangkan gurunya dibiarkan berjalan kaki. Sungguh anak yang tidak punya sopan santun." Mendengar hal itu, muridnya Abu Nawas segera turun dari keledainya. Ia meminta agar gurunya saja yang menaiki keledai. Abu Nawas pun menuruti permintaan muridnya itu. Tidak berapa lama kemudian, Abu Nawas dan muridnya kembali bertemu dengan beberapa orang yang berbeda. Salah satu dari mereka juga ada yang mencibir. "Hei kawan-kawan, lihat Abu Nawas. Dia enak-enakan naik keledai, sedangkan muridnya yang masih kecil dibiarkannya berjalan kaki. Sungguh orang tua yang tidak punya belas kasihan." Abu Nawas hanya tersenyum sembari menatap muridnya. Muridnya yang merasa tidak enak hati kemudian berkata, "Tuan Guru, bagaimana kalau kita berdua naik di atas punggung keledai?" Abu Nawas kembali menuruti permintaan muridnya. Tidak lama mereka berdua berjalan, mereka kembali bertemu dengan beberapa orang yang berbeda. Salah satu dari mereka ada yang mencibir, "Hei kawan-kawan, lihatlah mereka berdua. Masa keledai yang kecil dan lemah dinaiki 2 orang? Mereka telah berbuat zalim kepada binatang." Mendengar hal itu, Abu Nawas menatap muridnya. Si murid tampak merasa bersalah. "Tuan Guru, lebih baik kita tuntun saja keledainya. Kita berdua cukup jalan kaki," pinta sang murid kepada Abu Nawas. Untuk kesekian kalinya, Abu Nawas kembali menuruti permintaan muridnya. Baru beberapa saat mereka melanjutkan perjalanan, Abu Nawas dan muridnya bertemu dengan beberapa orang yang berbeda lagi. Salah satu dari mereka berkata, "Hei kawan-kawan, lihatlah mereka berdua. Betapa bodohnya mereka. Untuk apa membawa keledai kalau tidak dinaiki?" Abu Nawas hanya tersenyum. Akan tetapi sang murid semakin terlihat merasa bersalah. Setelah mereka berdua selesai berkeliling kampung, Abu Nawas lantas berkata kepada muridnya, "Sekarang kamu sudah tahu kan? Apapun niat baik kita, apapun perbuatan baik kita, maka akan ada saja orang yang menyalahkan kita. Selama kamu yakin bahwa perbuatanmu baik, tidak melanggar norma agama dan adat,
Kamu tidak perlu mendengarkan omongan orang, dan kamu tak perlu merasa bersalah apabila ada yang menyalahkanmu. Sang murid mulai memahami dengan nasihat gurunya itu. Kisah selanjutnya. Diceritakan, Abu Nawas pergi keluar kota untuk menemui sahabat lamanya. Setibanya di sana, Abu Nawas menuju rumah sahabatnya. Ternyata rumah sahabatnya itu sudah tidak berpenghuni. Tak ingin perjalanannya menjadi sia-sia, Abu Nawas terus mencari keberadaan sahabat lamanya. Ia pun bertanya kepada orang di sekitar yang kebetulan melintas. "Maaf kawan, apa kau tahu kemana pindahnya orang yang menghuni rumah kosong itu? Dia adalah sahabatku dan aku ingin menemuinya," tanya Abu Nawas. "Dia sekarang sudah pindah, dia sudah menjadi saudagar kaya. Tidak mungkin mau menempati rumah yang kecil dan kumuh seperti itu," jawabnya. Lalu orang tersebut menunjukkan alamat baru sahabatnya itu. Maka pergilah Abu Nawas menuju alamat yang ditunjukkan. Sesampainya di sana, betapa terkejutnya Abu Nawas. Sahabat lamanya kini menempati rumah megah dan indah. Abu Nawas kemudian mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Saat sahabatnya membukakan pintu, ia langsung kegirangan melihat kedatangan Abu Nawas. "Silahkan masuk Abu Nawas, anggaplah rumah sendiri," sambut sahabatnya penuh sukacita. "Kamu hebat sekarang, sudah jadi saudagar kaya. Rumahmu juga besar dan megah," puji Abu Nawas. "Alhamdulillah Abu Nawas, ini semua berkat doa dan kerja keras saya," balas sahabatnya. Setelah ngobrol panjang lebar, sahabatnya lalu mengeluh tentang keadaan yang sedang dialaminya. "Saya bingung dengan sikap kedua istri saya Abu Nawas," tutur sahabatnya. "Apa? Kamu punya 2 istri? Luar biasa. Begini nih kelakuan orang yang sudah kaya. Pasti istrinya lebih dari 1, ledek Abu Nawas. "Memangnya kenapa kamu bingung? Kamu kan punya harta banyak. Yang penting masing-masing diberikan haknya secara adil. Pasti semuanya akan beres," kata Abu Nawas melanjutkan. "Kalau masalah itu sih mudah Abu Nawas, tapi aku dipusingkan dengan sikap kedua istri saya. Mereka berdua menuntut perhatian yang lebih. Setiap kali mereka berdua berkumpul, mereka selalu saja bertanya kepadaku, manakah di antara mereka yang paling saya cintai. Kalau saya jawab keduanya sama-sama saya cintai, mereka tidak mungkin percaya. Tapi saya juga tidak mungkin menyebut salah satu dari keduanya. Yang ada nanti mereka berdua malah jadi bertengkar dan menuduh saya tidak adil," kata sahabatnya mengadu. Abu Nawas lalu mengatakan bahwa keadilan memang tidak sama dengan perlakuan yang sama, sekalipun misalnya memberi barang yang sama persis. Sahabatnya itu kemudian mendesak Abu Nawas, "Bagaimana caranya agar kedua istriku tidak lagi bertanya padaku mana yang lebih saya cintai dari keduanya?" Kemudian Abu Nawas memberi saran agar kedua istri sahabatnya masing-masing diberi batu berwarna biru secara terpisah. "Bilang sama kedua istrimu supaya merahasiakannya. Sekarang temuilah mereka di kamarnya masing-masing," perintah Abu Nawas. Sahabatnya itu segera menuruti saran daripada Abu Nawas. Satu persatu ia memasuki kamar istrinya dan memberikan batu berwarna biru. "Wahai istriku, tolong jaga rahasia ini ya, dan simpan rapat-rapat batu ini. Jangan sampai ada yang tahu," pesan sahabatnya kepada istri pertama dan istri kedua secara terpisah. Setelah selesai menjalankan perintah tersebut, sahabatnya lalu kembali menemui Abu Nawas. "Saranmu sudah aku lakukan, kemudian apalagi Abu Nawas?" tanya sahabatnya. "Begini, aku akan pura-pura bertanya dan kamu jawab dengan suara yang lantang agar kedua istrimu mendengar," ucap Abu Nawas. Lalu Abu Nawas bertanya dengan suara yang cukup keras, "Wahai sahabatku, kedua istrimu sangat cantik.
Tapi mana istri yang paling kamu cintai? Sahabatnya itu juga menjawab dengan suara yang tak kalah lantang. Istri yang paling kucintai dari keduanya adalah dia yang kuberi batu berwarna biru. Dari dalam kamarnya masing-masing, kedua istri sahabatnya merasa dirinya yang paling dicintai oleh suaminya. Dan sejak itu mereka tidak pernah lagi bertanya siapa dari mereka yang paling dicintai oleh suaminya itu. Kisah selanjutnya. Alkisah, suatu malam beberapa pengawal kerajaan mengadakan patroli di setiap sudut kota Baghdad. Hal ini untuk mencegah tindakan kejahatan, terutama aksi pencurian di malam hari. Mereka menyusuri ruang-ruang lorong yang memungkinkan rawan dengan aksi kejahatan. Di tengah jalan, para prajurit kerajaan ini dikejutkan oleh sesosok orang yang berjalan sendirian. Orang tersebut berjalan dengan sempoyongan dan omongannya merancau tak jelas. Mereka lalu dengan sigap menangkap orang tersebut. Dan ternyata dia adalah Abu Nawas yang dalam kondisi mabok berat. Tuan Abu Nawas, karena Anda telah melakukan pelanggaran, maka terpaksa kami bawa Anda ke hadapan Baginda Raja. Saat ditangkap, omongan Abu Nawas malah semakin merancau. Akan tetapi ia tidak menolak untuk ditahan. Abu Nawas pun lalu digelandang ke dalam penjara dan menahannya semalaman. Setelah esok paginya, saat kondisi Abu Nawas sudah sadar kembali, ia pun dihadapkan kepada Baginda Raja untuk menerima hukuman. "Ada apa ini pengawal? Kenapa engkau membawa Abu Nawas dengan tangannya terikat?" tanya Baginda Raja. Kepala pengawal menjawab, "Ampun Paduka yang mulia, tadi malam kami memergoki Tuan Abu Nawas sedang mabok, lalu kami menangkapnya." "Benar begitu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Benar tuanku," jawab Abu Nawas dengan menundukkan kepalanya merasa bersalah. "Baiklah, karena kamu telah melakukan kesalahan, maka kamu harus menerima hukuman," balas Baginda Raja. Baginda Raja pun kemudian memanggil Algojo untuk menghukum Abu Nawas. "Algojo, tampar dia 100 kali di wajahnya," perintah Baginda Raja. Namun apa yang terjadi? Ternyata Algojo yang diperintahkan untuk menampar wajah Abu Nawas memiliki fisik yang tidak begitu tinggi, sehingga tangannya tidak bisa menjangkau wajah Abu Nawas. Sadar diri akan kondisinya, lantas Algojo itu pun berkata, "Menunduklah wahai Abu Nawas, supaya aku bisa menamparmu." Mendengar permintaan Algojo tersebut, Abu Nawas malah meledek dengan perkataan konyolnya, "Kamu ini kenapa malah sekali sih? Disuruh menampar saja mintanya yang gampang. Apa kau ingin mengundangku makan sehingga aku harus menundukkan badanku?" Mendengar ejekan dari Abu Nawas, Algojo itu pun lantas menimpali, "Hei Abu Nawas, kalaulah aku setinggi raksasa, sudah dari tadi kamu kesakitan menerima tamparanku." Mendengar perkataan Algojo tersebut, Abu Nawas lantas mengejeknya kembali. "Nyatanya tak sedikit pun tanganmu menyentuh wajahku," jawab Abu Nawas sembari tertawa. Mendengar celotehan dan ejekan Abu Nawas kepada Algojo, Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal dan kemudian memerintahkan Algojo untuk meninggalkan Abu Nawas. "Wahai Algojo, tinggalkan Abu Nawas, aku sudah memaafkannya." Dan akhirnya Abu Nawas pun tak jadi mendapatkan hukuman. Dia malah mendapatkan maaf dari Baginda Raja. Ternyata bukan sekali dua kali Abu Nawas kepergok dengan minuman kerasnya oleh Baginda Raja. Suatu kali Baginda Raja berpapasan dengan Abu Nawas di pasar. Ia mendapati Abu Nawas membawa botol minuman di tangannya. Baginda Raja pun menegurnya, "Hei Abu Nawas,
"Apa yang tengah kamu pegang itu?" "Ini susu, Baginda," jawab Abu Nawas sembari gugup. "Masa air susu warnanya merah? Biasanya kan air susu warnanya putih," tanya Baginda keheranan. Ia pun lalu merebut botol yang ada di tangan Abu Nawas. "Waduh, celaka," pikir Abu Nawas. Ia sadar betul kalau kali ini Baginda Raja tidak bisa dikelabui. Ia juga tidak bisa mungkir kalau botol yang dibawanya adalah minuman keras. Jalan satu-satunya supaya lolos dari hukuman adalah membuat Baginda Raja tertawa dan terhibur. "Kau bilang minuman keras ini adalah susu kan? Jelas-jelas ini warnanya merah dan baunya juga menyengat. Kau pikir aku anak kecil yang gampang ditipu?" hardik Baginda Raja kepada Abu Nawas. Namun dengan tenangnya Abu Nawas membalas, "Ampun Paduka yang mulia, semula air susu ini memang berwarna putih bersih. Namun saat melihat Baginda yang gagah dan rupawan ini, ia pun tersipu malu. Maka memerah ronalah warnanya," ujar Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas yang konyol itu, Baginda Raja pun tak kuat menahan tawanya. Ia pun tertawa terbahak-bahak sembari meninggalkan Abu Nawas. Abu Nawas akhirnya kembali selamat, meskipun minuman kerasnya harus disita oleh Baginda Raja. Paling tidak Abu Nawas tidak mendapatkan hukuman. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.